Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa huwa alladzi anzalal qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Sentot Prihadiana dari Mojokerto. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah Kabupaten Kecamatan Gedek, serta jamaah pengajian umum Ahad Fajar rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih berkesempatan untuk menghadiri pengajian umum Ahad Fajar ini tanpa kurang suatu apapun. Semoga langkah kita menuju majelis ini dibarengi dengan niat yang ikhlas dan insya Allah membawakan hasil yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari maupun kelak nanti di akhirat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah pengajian umum Ahad Fajar rahimakumullah. Insya Allah nanti Ustadz Sentot Prihadiana akan berbagi ilmunya dengan tema sumber kerusakan dalam kehidupan beragama. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti bisa menjadikan inspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita awali pengajian umum Ahad Fajar ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Kepada Ustadz Sentot, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim min hamzi wa nafthi wa nafsi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur pada Allah karena sampai detik ini kita merasakan berbagai macam nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita mampu hadir di pengajian umum Ahad Fajar yang dilaksanakan di wilayah Gedek. Tentunya ketika kita hadir di sini bukan karena sehat dan kuat jasmani kita, tetapi sesungguhnya itu adalah karena pertolongan Allah. Karena banyak orang yang hari ini sehat, bugar, tetapi belum tentu langkah kaki mereka mampu untuk hadir di tempat ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, maka kita harus bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki kita diberikan kebaikan dalam kehidupan ini. Untuk mengetahui indikatornya apa, kenapa Allah kok memberikan kita kebaikan, setidaknya ada indikator yang bisa kita lihat. Pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala menyibukkan diri kita dalam perkara ibadah, dalam perkara kebaikan, maka itu tanda bahwa Allah memberikan kita kebaikan. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan, wa min alamati suktilah laus bilau bima la yanfa. Kalau Allah itu tidak suka dengan hambanya, maka akan disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya.
mahmulul mukhalafahnya, logika terbaliknya. Kalau Allah nggak suka dengan hambanya, lalu disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, maka logika terbaliknya, maka Allah ketika suka, senang dengan hamba-hambanya, maka hamba tersebut akan disibukkan dalam perkara ibadah. Maka bersyukurlah kita yang senantiasa disibukkan oleh Allah dalam perkara-perkara ibadah, dalam perkara-perkara ketaatan. Karena sesungguhnya tidak semua orang mendapatkan anugerah ini. Maka tentunya ketika kita pada hari ini mendapatkan hidayah oleh Allah, kita harus mengucapkan syukur. Dan syukur itu harus diaplikasikan, yaitu dengan senantiasa melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian indikator yang kedua, ketika Allah memberikan kita kebaikan dalam kehidupan ini adalah ketika kita diberikan pemahaman ilmu agama, sehingga dengan pemahaman itu kita mampu menyelamatkan diri kita. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik hidupnya oleh Allah, maka dia akan dipahamkan dalam masalah agama. Makanya kalau dulu kita agak ngerti, akhirnya jadi ngerti. Dulu nggak paham, sekarang jadi paham tentang masalah agama. Dan akhirnya ketika kita jadi mengerti dan paham, akhirnya mampu itu menjadi penyelamat untuk diri kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisannya Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan bahwa ilmu itu, dengan pemahaman ilmu itu, mampu menjadi penyelamat kita dalam urusan akhirat. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang senantiasa melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, maka dia mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan surga. Oleh karena itu, saking pentingnya ilmu ini, sampai Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah mewajibkan setiap umat Islam ini untuk menuntut ilmu. Ya. Setiap orang, siapapun dia, selama dia ini mengaku mukmin, menjadi seorang muslim dan muslimah, wajib untuk menuntut ilmu agama ini. Itu indikator yang menjadikan kita ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah jamaah sekalian, sebelum saya ingin menyampaikan materi, saya ingin bercerita di masjid dekat rumah saya, yaitu Masjid An-Nur di Jalan Punala. Ini kan Ustadz Khairi ini kan ngaji rutin ya, sebulan 2 kali. Nah pada suatu ketika Ustadz Khairi ini menyampaikan sebuah pembahasan tentang sesuatu yang akhirnya saya ini mendapatkan ide atau ilham untuk menyampaikan itu pada kesempatan pada pagi hari ini. Jadi Ustadz Khairi kebetulan beliau ini kan kuliahnya dulu kan di teologi, perbandingan Islam. Sehingga dengan background beliau menyampaikan perbandingan agama. Bagaimana sempalan-sempalan aliran dalam Islam ini muncul. Lalu bagaimana mereka ini membuat sebuah pemahaman. Sampai bagaimana sebuah ajaran agama itu bisa masuk ke dalam ajaran agama kita. Di mana itu namanya sinkretisme. Diterangkan di situ. Akhirnya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tersebut kepada jamaah sekalian. Tetapi sebelum saya menyampaikan tema ini, saya ingin menyampaikan mukadimahnya terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita mengetahui, supaya tidak salah paham, dan kita jadi mengerti tentang tema yang akan saya sampaikan. Karena mukadimah itu penting, Pak. Jadi kalau misalnya, kalau Bapak Ibu mau bikin sate gulai kambing, ya, pasti sudah menyiapkan mukadimahnya dulu, dipilih daging kambing, ya, kemudian bagaimana cara menyembelihnya, terus kemudian untuk mendapatkan daging kambing yang empuk dan tidak bau kambing itu gimana, disiapkan, mukadimahnya sudah disiapkan. Maka pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan mukadimah dulu sebelum menyampaikan materinya itu supaya apa? Kita ini memahami dan tidak menjadi salah paham. Baiklah, kita akan memulai mukadimah kita pada pagi hari ini. Bismillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memerintahkan kepada kita untuk mempelajari segala sesuatu yang bersifat kebaikan dalam agama kita.
Tetapi Allah juga memerintahkan kepada kita untuk mempelajari hal-hal yang bersifat keburukan dalam agama. Tujuannya apa? Agar kita ini mampu menghindari perkara keburukan itu tadi. Sehingga kita tidak akan benci, ya. Jadi tidak kenal maka tidak benci. Kalau biasanya ada ungkapan tidak kenal maka tidak sayang, maka tidak kenal maka tidak benci. Kalau kita tidak mengenal perkara-perkara yang bersifat keburukan, maka kita tidak akan benci dengan perkara tersebut. Oleh karena itu, sebagai contoh ilustrasi, ada seseorang di pagi hari, dia rutin olahraga pagi, memeras keringat. Dia olahraga pagi, entah itu berlari, entah bersepeda, dan sebagainya. Setelah olahraga, dia pulang dulu mampir ke sebuah warung. Lalu di situ dia makan soto ayam atau mungkin rawon. Tapi makannya sampai nambah 3 kali. Dan ini berlangsung setiap hari. Setiap pagi dia berolahraga. Setelah olahraga dia mampir ke warung itu makan lagi, sarapan sampai 3 kali. Nambah. Dan ternyata jamaah sekalian, aktivitas olahraga yang dilakukan dia itu dengan pola makan yang diterapkan tentu tidak akan bisa mendapatkan manfaat. Inilah orang beragama itu tidak hanya perkara kebaikan yang harus diketahui, tetapi juga perkara hal-hal yang bersifat keburukan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya yang berjudul Raddutul Muhibbin menyampaikan bahwasannya kalau kita ini mengaku cinta kepada Allah, maka tidak hanya perkara apa saja yang mampu kita ketahui, perkara-perkara yang menjadikan Allah itu cinta kepada kita, tetapi kita juga harus tahu perkara-perkara apa saja yang Allah benci. Salat kita, haji, puasa kita, itu perkara yang dicintai oleh Allah. Tetapi banyak sekali perkara-perkara perbuatan yang sangat dibenci Allah. Jadi kalau kita ini mengaku cinta kepada Allah, maka kita harus belajar cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah, dan kita juga harus belajar benci terhadap apa yang dibenci oleh Allah. Tentunya lebih mudah mencintai daripada membenci. Jadi kalau kita melihat pemain sinetron, kadang-kadang kalau kita melihat pemain yang berperan antagonis, dia berusaha menampakkan kebenciannya, ternyata benci itu menguras tenaga. Dia harus menunjukkan mimik wajah yang cemberut, mendelik kata orang Jawa, sampai dia itu mengungkapkan kata-katanya dengan penuh kekesalan. Padahal kalau kita melihat kesehariannya, orangnya itu suabar. Coba jangan lihat biografinya kalau di YouTube itu pemeran Mak Lampir itu. Aslinya dalam kehidupan nyata uang itu suabar, wapian. Tapi di film dia menunjukkan dirinya sebagai seseorang yang menyeramkan dan menakutkan. Ini contoh bahwa membenci itu perkara yang sangat berat bagi orang mukmin. Oleh karena itu, benci di sini adalah landasannya karena ibadah. Karena apa? Karena perintah Allah sesuai dengan wahyu dan dalil yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kisah seorang wanita di zaman Nabi Musa yang bernama Rithah. Disebutkan di surat An-Nahl ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la takunu kallati naqadat ghuslaha min ba'di quwwatin angkasa. Janganlah engkau seperti seorang wanita yang dia memintal benang, kemudian dia mencerai-berai benang itu. Jadi Rithah ini seorang wanita kaya raya, kemudian dia juga cantik rupawan. Pada suatu ketika Rithah ini mendambakan akan ingin dilamar oleh seorang laki-laki. Dia mendambakan dirinya akan diterima dilamar oleh seorang laki-laki yang tampan. Tetapi karena status sosialnya begitu tinggi dan kebanyakan laki-laki di zaman itu mereka minder, nggak berani, kurang pede kalau melamar Rithah. Sehingga akhirnya setelah sekian lama, sekian tahun ditunggu, tidak kunjung laki-laki yang datang melamarnya. Sehingga akhirnya Rithah ini jatuh dalam keadaan
putus asa. Karena dia kaya raya, dia mengumpulkan tetangganya, gadis-gadis tetangganya untuk memintal benang. Benang itu dipintal, Pak, menjadi sebuah kain yang bagus. Tetapi ketika di malam hari, kain yang sudah terpintal dengan benang yang bagus tadi diurai-urai kembali, dicerai-beraikan oleh itu. Begitu sebaliknya, begitu hari berikutnya dia mengumpulkan gadis tetangganya untuk memintal benang itu sehingga menjadi sebuah kain yang bagus. Begitu malam harinya dicerai-berai, diurai-urai lagi, dan itu berlangsung terus. Makanya Allah menceritakan kisah Rito ini kepada kita, wala takunu kalladzina qadat ghuslaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah engkau seperti seorang wanita yang memintal benang, lalu benang itu menjadi kain, dicerai-berai. Artinya apa? Dalam kehidupan beragama ini, kita mungkin membangun kesolehan, kita mungkin membangun pribadi kita menjadi pribadi yang memukau, mempesona dalam ibadah kepada Allah. Tetapi di satu sisi ada hal yang merusak itu. Makanya ketika menafsirkan ayat ini, Umar bin Khattab itu memberikan sebuah gambaran. Bisa jadi ada seseorang yang membangun rumah untuk dia tinggali. Di siang hari, rumah itu dibangun dengan begitu megahnya. Tetapi tanpa disadari, di malam hari, dia melakukan perbuatan sehingga rumah itu menjadi hancur berantakan. Inilah jamaah sekalian, pentingnya kita memahami perkara-perkara keburukan. Tidak hanya perkara kebaikan yang perlu kita pelajari dalam kehidupan kita, tapi perkara keburukan ini penting sehingga tidak mampu merusak, menceraikan kehidupan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, perkara keburukan ini kita pelajari di sini bukan berarti kita ingin melakukan perkara keburukan itu, tetapi agar kita terhindar dari perkara keburukan itu. Oleh karena itu, ada seorang sahabat namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Dia ini berbeda dengan sahabat yang lain. Dia mengatakan, kanan nas yas'aluna anil khair. Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan kebanyakan manusia itu ketika di hadapan Rasulullah banyak bertanya tentang masalah-masalah kebaikan. Banyak bertanya tentang masalah-masalah ibadah yang baik. Tetapi aku, kata Hudzaifah ibnul Yaman, wa kuntu as'aluhu anni syarri makhofatan ayudrikani. Tetapi aku, kata Hudzaifah ibnul Yaman, aku kalau di hadapan Nabi itu suka bertanya tentang hal-hal yang sifatnya kejelekan, keburukan. Agar apa? Agar aku tidak terjebak dalam perbuatan keburukan itu. Oleh karena itu, para ulama terdahulu pun mengatakan, sesungguhnya ketika aku mempelajari tentang keburukan ini, mengajari sumber kesesatan ini, sumber kerusakan dalam agama ini, agar aku terhindar dari perkara-perkara itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Umar bin Khattab mempunyai sebuah ungkapan yang cukup masyhur berkaitan dengan hal ini. Saya timul Islam, banyak orang itu dalam agama ini, mereka tercerai-berai dalam kebenaran seutas demi seutas, sedikit demi sedikit, tanpa disadari mereka terlepas dari kebenaran itu, sehingga akhirnya rusaklah sendi-sendi agamanya. Idza nas'afil Islam walam ya'rif jahiliyah, jika mereka dalam Islam ini, dalam agama yang mereka anut ini, mereka tidak memahami tentang perkara-perkara jahiliyah. Makanya perkara jahiliyah ini perlu kita ketahui agar kita tidak terjebak dengan sesuatu yang akhirnya itu bisa membuat tercerai-berainya kehidupan agama kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah, perlu diketahui bahwa perkara-perkara itu yang merusak itu semuanya melenceng, menyebabkan kita ini berbelok arah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan fitrah agama ini adalah fitrah agama yang lurus. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am di ayat yang ke-153, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'u. Dan sungguh ini adalah jalanku yang lurus, kata Rasulullah.
maka ikutilah. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili, dan janganlah kalian mengikuti jalan yang lain agar engkau tidak tercerai-berai. Jadi ketika Rasulullah SAW menafsirkan surat Al-An'am ayat 153 ini, beliau itu di hadapan para sahabat menggambar sebuah garis yang lurus. Ini adalah jalan yang lurus. Kemudian beliau menggambar di sebelah kanan itu ada jalan yang ke kanan dan yang ke kiri. Yang jalan yang lurus dan panjang ini adalah jalannya Allah. Dan jalan yang lurus ini menyimpang kanan dan kiri ini adalah jalannya yang dibuat oleh para setan. Maka ikutilah jalan yang lurus ini agar engkau tidak tercerai-berai dari kebenaran. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita akan menginjak pada tema kita yang akan kita jadikan pembahasan pada pertemuan pagi ini, yaitu sumber kerusakan dalam kehidupan beragama. Menurut para ulama, sumber kesesatan dalam agama ini ada beberapa. Dan yang pertama adalah kesyirikan. Perbuatan syirik adalah menjadi penyebab utama dan penyebab yang paling banyak, terutama di masyarakat akhir zaman ini. Karena Rasulullah SAW menyampaikan di akhir zaman nanti banyak manusia yang terjebak fitnah. Dan fitnah mereka itu bukan fitnah bid'ah, bukan fitnah karena perbuatan zina, bukan. Tetapi Rasulullah SAW menyebutkan fitnah manusia di akhir zaman ini adalah kesyirikan. Bahkan Rasulullah SAW memberikan gambaran, bila ada domba yang berbulu hitam legam, lalu kemudian di bagian tubuhnya itu ada garis putih, maka ibaratnya adalah yang berwarna hitam, bulu domba yang berwarna hitam tadi adalah kaum muslimin yang terjebak di dalam kemusyrikan, dan garis putih itu adalah kaum muslimin yang terhindar dari kemusyrikan. Karena fenomena kemusyrikan ini sudah ada di zaman Rasulullah. Bahkan ada seorang sahabat yang dia tidak sadar melakukan kemusyrikan. Dalam riwayat Imam Muslim itu diceritakan kisah tentang seorang laki-laki, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zun'an. Jadi ketika dia meninggal, para sahabat itu banyak bertanya, penasaran, bagaimana kedudukan Abdullah bin Zun'an ini. Cuma mau tanya ke Rasulullah itu sungkan, takut. Akhirnya para sahabat ini datang kepada Ibunda Aisyah, tolong tanyakan kepada Rasulullah, bagaimana kedudukan teman kami ini, sahabat kami, Abdullah bin Zun'an ini, tempatnya di mana. Kenapa mereka bertanya demikian? Karena Abdullah bin Zun'an ini orangnya secara sosial baik, Pak. Kepribadiannya baik, suka nolong orang, suka membantu orang yang kesusahan. Dan bahkan ketika Rasulullah itu beberapa kali mengatakan, aku punya tamu, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamuku ini? Abdullah bin Zun'an mengatakan, saya Rasulullah. Dibawa tamu itu ke rumahnya, disuguhi, dijamu. Bahkan uniknya, disiapkan di dalam rumahnya itu kamar untuk tamu, peralatan makan dan minum khusus untuk tamu. Jadi kalau di dalam rumahnya itu keluarganya ketahuan pakai alat makan yang disediakan khusus untuk tamu, Abdullah bin Zun'an ini marah. Nah, secara sosial dia bagus, sehingga ketika meninggal Abdullah bin Zun'an ini menimbulkan kesan yang begitu mendalam kepada para sahabat yang lain. Lalu para sahabat ini penasaran, kedudukannya, tempat kembalinya Abdullah bin Zun'an ini di mana? Akhirnya bertanya kepada Ibunda Aisyah, dan Ibunda Aisyah pun menjawab, menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, para sahabat ini bertanya kepada aku untuk bertanya kepadamu, di manakah tempat kedudukan Abdullah bin Zun'an ini? Lalu Rasulullah menjawab dengan singkat, kana finnar. Apa yang menyebabkan Abdullah bin Zun'an ini, yang dikenal sebagai tokoh yang ahli ibadah, gemar bersedekah, suka menolong orang lain, tetapi Rasulullah SAW mengatakan kana finnar, tempatnya adalah di neraka. Ternyata Rasulullah SAW pernah menyampaikan pada Abdullah bin Zun'an, diingatkan, kalau engkau berdoa, mintalah hanya kepada Allah. Tetapi Abdullah bin Zun'an punya kebiasaan jahiliyah. Dia berdoa kepada Allah, tetapi di akhir doanya, Abdullah bin Zun'an ini hatinya bercabang. Dia meminta kepada Lata, Uzza, sehingga inilah yang menyebabkan dia terjebak
ke dalam kemusyrikan yang dia tidak sadari, sehingga akhirnya dia tempat kembalinya di tempat kembali yang buruk. Padahal dalam kehidupannya, kesolehannya tidak mampu hanya karena ini. Inilah penyakit atau fitnah yang akan menyentuh umat di akhir zaman ini. Jadi di akhir zaman ini banyak orang-orang yang tidak mampu menahan dirinya, menguasai keinginannya hanya karena ingin kaya. Akhirnya apa? Dia menghalalkan segala cara, ingin menjadi pejabat. Akhirnya apa? Menghalalkan segala cara, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, kesyirikan ini adalah sumber kerusakan utama di mana bisa menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran di dalam surat Az-Zumar ayat surat ke-39 ayat 65. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik fa in asrakta la yahbatuna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan diilhamkan kepadamu Muhammad, sungguh kepada nabi-nabi sebelumnya juga disampaikan bahwasannya Allah akan menghapuskan segala amal ibadahmu jika engkau mensekutukan Allah. Artinya apa? Ketika mereka yang melakukan perbuatan kemusyrikan, seluruh amal ibadahnya dihapuskan oleh Allah, dan tempat kembali mereka di akhirat tidak lain dan tidak bukan adalah tempat yang sangat menyengsarakan selamanya. Sebagaimana ketika kita melihat kisah Abdullah bin Zul'an tadi, dikisahkan dia ahli ibadah, suka menolong orang, tetapi seluruh amal ibadahnya tidak mampu menolongnya hanya karena apa? Dia meminta kepada selain Allah, dan seluruh ibadahnya itu, amal ibadahnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi wa illa wa hum musyrikun. Kata Allah di surat Yusuf ayat ke-106, karena kebanyakan manusia tidak beriman kepada Allah, malah mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa menjadi sumber kerusakan dalam kehidupan beragama ini adalah bersikap hulu. Hulu itu berlebih-lebihan dalam agama. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, iyyakum wal hulu fa innahu ahlaka man kana qablakum al hulu fid din. Hati-hati dan jauhilah perkara hulu. Karena apa? Karena perkara hulu yang paling jelek itu adalah ketika dalam perkara agama dan ibadah. Jadi ada seorang ulama dulu pernah menjumpai ada seseorang yang melakukan sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh itu kan sholat yang paling ringan, yang paling ringkas, cukup 2 rakaat ringkas. Tetapi ada seseorang yang melakukan itu lebih dari 2 rakaat. Lalu ditegur laki-laki itu, kamu akan diazab oleh Allah karena sholat subuh tadi. Karena sholat qobliyah subuh. Lalu laki-laki tadi mengatakan, masa aku sholat kok diazab oleh Allah? Kamu diazab bukan karena sholatmu tadi, tetapi karena kamu diazab karena engkau melebihi kapasitas yang sudah ditetapkan. Kalau Allah sudah menetapkan qobliyah subuh itu 2 rakaat, kenapa engkau menambahnya? Dan ini adalah perkara hulu, di mana tidak sesuai dengan tuntunan. Makanya kalau kita ingin selamat, laksanakan ajaran itu sesuai dengan juklak petunjuknya. Kalau Rasulullah SAW mencontohkan ibadah seperti itu, maka ikuti. Jangan pernah sedikit pun untuk merekayasa. Dan hulu ini bisa terjadi dalam hal apapun, termasuk cinta dan hormat. Cinta kepada kiai, kepada ustadz, hormat kepada ustadz dan kiai,
adalah perkara yang baik. Tetapi kalau hulu melebih-lebihkan sampai menganggap mereka maksum, terhindar dari dosa, mereka mulia, dan bahkan sampai mengkultuskan, maka ini adalah hulu. Dan perkara hulu ini adalah perkara yang mampu menghadirkan kerusakan dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah menegur 3 orang sahabatnya. Jadi ada 3 orang laki-laki itu rasa-rasa. Kalau Rasulullah masuk surga itu pantas. Karena dijamin masuk surga, maksum. Dijaga dari perbuatan dosa. Kalau gitu aku berjanji, aku tidak akan menikah. Laki-laki yang kedua mengatakan, kalau gitu aku akan berpuasa sepanjang hari. Laki-laki yang ketiga mengatakan, kalau begitu aku akan semalaman sholat sunnah, sholat malam semalam suntuk. Dan ternyata perkataan mereka ini, Pak, selentingan mereka didengar oleh Rasulullah. Lalu dikatakan, lihatlah, dengarkanlah, aku, kata Rasulullah, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dibanding kalian. Tapi lihat, aku juga tidur di malam hari. Aku juga makan dan minum. Dan aku juga beristri, aku juga menikah. Makanya, hulu itu perkara yang merusak. Makanya kita lihat kapasitas diri kita sebagai manusia. Manusia ada kalanya makan dan minum. Manusia kadang ada kalanya beristirahat di malam hari. Dan manusia juga mempunyai sandingan hidup berupa pasangan hidup untuk melanggengkan mereka menjaga fungsi normal sebagai manusia. Maka Rasulullah SAW menolak konsep di mana ada sebuah agama yang menjadikan mereka membatasi dirinya untuk tidak berpasangan hidup. Maka itu adalah perkara yang hulu. Maka Islam ini adalah agama yang sesuai fitrahnya. Sudah ditetapkan oleh Allah fitrah manusianya seperti ini. Maka ikutilah fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan sumber kerusakan dalam kehidupan ini adalah ta'assub buta. Ta'assub buta itu adalah fanatik terhadap golongannya. Jadi kadang-kadang orang ini kalau sudah fanatik, merasa golongannya itu paling benar, merasa kelompoknya ini paling, karena sekarang ada fenomena, seakan-akan sunnah itu dikuasai sendiri. Kalau bukan kelompoknya, mereka bukan golongannya. Makanya kita lihat, kalau ada kajian, kalau dari kelompok mereka, ustadznya dari mereka hadir. Dilihat dulu ustadznya siapa? Oh, bukan, ini sudah hadir. Ini bisa menjadi sumber kerusakan dalam umat beragama ini. Dan ta'assub buta ini tidak boleh. Saya pernah membaca ayatnya, tapi saya lupa di mana. Coba saya ingat-ingat, masih belum ingat. Allah pernah menyampaikan dalam Al-Quran, kalau kita ini ta'assub buta, asobiyah, bergolong-golongan, itu juga termasuk salah satu cabang dari perbuatan kemusyrikan. Jadi kemusyrikan itu banyak, salah satunya adalah bergolong-golongan. Kalau kita ini terlalu mendewa-dewakan golongan kita, maka itu bisa menjebak kita dalam perkara itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ta'assub buta ini sudah terjadi di zaman Imam Mazhab, 4 mazhab. Karena mereka ini berusaha mencari follower, berusaha mencari pengikut, agar pengikut mereka itu tidak ikut dengan yang lain. Bahkan sampai di antara mereka itu membuat hadis palsu. Nah, kebetulan waktu itu mazhab yang populer itu adalah mazhabnya Imam Syafi'i di zaman 4 mazhab itu. Sampai ada yang mengatakan begini, membuat hadis palsu. Sampai mengatakan qala Rasulullah. Bayangkan, dia mengatakan Rasulullah bersabda, membuat kebohongan atas nama Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saykunu fi ummati rajulun yusammu Muhammad bin Idris wa adaru min iblis." Hadisnya mengatakan gini, Rasulullah SAW bersabda, nanti akan lahir dari umat ini seorang yang bernama Muhammad bin Idris, dan dia lebih berbahaya dari iblis. Bayangkan, hadis palsu. Siapakah Muhammad bin Idris itu? Muhammad bin Idris adalah Imam Syafi'i. Karena jumlah pengikut Imam Syafi'i waktu itu banyak,
sehingga dari pengikut mazhab yang lain takut kehilangan follower, ada timbul rasa itu tadi ta'assub ya. Dia menganggap dirinya golongannya lebih hebat, lebih benar dalam agama, akhirnya membuat hadis palsu. Bayangkan, sampai segitunya. Dan ta'assub buta ini, kalau kita tidak mau mengurai dan mau melepaskan diri, maka perkara itu bisa menjadi sumber kesesatan, sumber kerusakan dalam kehidupan agama kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, yang pertama kali melakukan ini adalah kaum Yahudi. Jadi ta'assub buta, bergolong-golongan ini, menganggap golongan yang paling baik, itu awal mulanya dari kaum Yahudi. Jadi ceritanya, bangsa Yahudi dulu, bangsa Israel, itu kan sudah biasa lahir para nabi dan rasul. Jadi kalau dulu orang Yahudi itu menganggap kalau nabi dan rasul itu dari kalangan mereka. Nah, orang Yahudi itu dulu mereka itu hidupnya terlunta-lunta, sering terkalahkan sehingga tidak punya tempat. Sehingga kaum Yahudi itu banyak yang memohon dan berdoa kepada Allah agar didatangkan seorang nabi dan rasul, di mana nabi dan rasul ini adalah untuk menolong mereka. Dan melalui kitab Injil waktu itu disebutkan, ya, dan beberapa kitab sudah diterangkan, nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Sudah disebutkan ciri-cirinya, fisiknya, disebutkan semuanya, sampai namanya Ahmad. Nah, salah satunya misalnya ada beberapa ayat, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 89, kemudian juga ada surat As-Saff ayat 6 ya. Bahkan di surat As-Saff itu lebih gamblang lagi, disebutkan wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel ini Rasulullah ilaikum. Kemudian musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasyiran min ba'dihi Ahmad. Nabi Isa mengatakan, wahai bangsa Israel, aku adalah utusan Allah untukmu, dan aku membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan aku mengabarkan kepada kalian Allah akan mengutus seorang nabi dan rasul di akhir zaman yang bernama Ahmad. Di ayat itu disebutkan falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hada sihrun mubin. Ketika Nabi Muhammad itu sudah benar-benar diutus, maka mereka tidak mau mengikutinya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu dari kalangan Arab. Jadi orang Yahudi itu menganggap Nabi dan Rasul itu dari kalangan mereka, dari bangsa Israel. Lah kok dari Arab gitu? Mereka nggak mau menerima. Kalau bukan dari kalangan bangsa Israel, nggak mau menerima. Makanya Nabi Muhammad SAW itu dari kalangan Arab. Mereka baru tahu. Akhirnya mereka itu nggak mau menerima karena apa? Karena mereka menganggap kelompok mereka, golongan mereka, bangsa mereka adalah bangsa yang terbaik. Dan bangsa-bangsa yang lain tidak mempunyai kedudukan di hati mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah, makanya sampai kapanpun orang Yahudi pun tidak mau menerima kerasulan Muhammad, walaupun mereka meyakini dan merasa bahwa ajaran mereka itu benar, tetapi mereka nggak mau. Itu tadi, karena Rasul itu utusan Allah dari kalangan Arab. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah, disebutkan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 89, yastaftihuna 'alal ladzina kafar. Awalnya mereka mengharapkan nabi utusan Allah, tetapi falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi fala'natullah 'alal kafirin. Dan setelah datang kepada mereka seorang nabi dan rasul, ma'arafu, mereka baru menyadari kalau Muhammad itu dari kalangan Arab, kafaru bihi, lalu mereka mengingkarinya. Lalu Allah mengatakan fa'lanatullah 'alal kafirin, maka Allah melaknat bagi orang-orang yang mengingkari. Jadi ta'assub buta ini yang mengawali adalah kaum Yahudi. Dan perlu kita ketahui, Pak Bu,
Rasulullah Muhammad itu bukan fanatik buta. Rasulullah itu walaupun mempunyai hak otoritas sebagai pemegang sunnah, tetapi ketika mendapatkan sebuah kebenaran dari siapapun dia, pasti beliau akan melaksanakan kebenaran itu tanpa pernah melihat siapa beliau. Ada beberapa dalil yang menyebutkan demikian. Setidaknya ada 3 dalil. Semuanya dari riwayat Imam Muslim. Seperti ketika Rasulullah itu waktu itu tidak ada di rumah, istri beliau bernama Aisyah didatangi oleh 2 orang wanita Yahudi. Wanita Yahudi itu mengatakan pada Aisyah, "Ya Aisyatu innal mayyita yu'adzabuna fi kuburihim." Wahai Aisyah, kamu perlu tahu, ada orang itu nanti dimasukkan ke dalam kuburnya, dia mendapatkan siksaan di dalam kuburnya karena perbuatannya. Nah, ketika Aisyah didatangi 2 wanita Yahudi ini, tampak dari wajahnya itu nggak senang. Akhirnya ketika melihat Aisyah itu nggak suka didatangi, maka 2 wanita Yahudi ini pergi dari rumahnya. Ketika dia keluar dari rumah Aisyah, Rasulullah baru datang. Lalu bertanya Rasulullah, siapa mereka? Lalu Aisyah mengatakan mereka adalah 2 wanita Yahudi. Tapi mereka itu mengatakan katanya nanti ada orang yang masuk dalam alam kubur, meninggal di kuburan, disiksa karena perbuatannya. Aisyah protes kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, sodakta, mereka benar ya Aisyah. Memang benar, nanti ada orang yang dikubur, disiksa di alam kuburnya karena perbuatannya. Jadi Rasulullah SAW itu melihat, memang benar, Allah mengatakan demikian, kenyataannya begitu. Walaupun yang mengatakan tadi itu 2 wanita Yahudi, tetapi Rasulullah SAW prinsipnya selama itu mengandung kebenaran, maka dia harus menerima walaupun dari siapapun. Ini contoh bahwa Rasulullah SAW tidak berta'assub buta. Kemudian dalil yang kedua, Rasulullah SAW ini pernah didatangi oleh laki-laki Yahudi. Laki-laki itu tadi sempat protes. Ya Rasulullah, innakum tusyrikuna billah. Sesungguhnya engkau telah melakukan perbuatan syirik. Bayangkan orang Yahudi, Pak, yang tidak mengimani Rasulullah, yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah, mengkritik Rasulullah. Engkau telah berbuat syirik. Padahal mereka bisa ngomong, tetapi di dalam hatinya ada kekafiran. Lalu kemudian karena engkau suka mengatakan masa Allah wa syi'ta, demi kehendak Allah dan demi kehendak engkau. Jadi memang kalau dalam susunan bahasa Arab itu kalau ngomong masya Allah wa syi'ta itu seakan-akan mensetarakan antara kehendak Allah dan kehendak manusia. Akhirnya dikritik oleh laki-laki Yahudi tadi. Masa Allah summa syi'ta. Jadi kalau summa juga demi kehendak Allah juga kehendak kamu. Jadi kalau dari segi bahasa posisinya itu kehendak Allah baru di bawahnya kehendak kamu atau manusia. Dan Rasulullah mendengar ini dan menilai kritikan dari laki-laki Yahudi tadi itu mengandung kebenaran. Sehingga akhirnya apa? Dia ngomong kepada para sahabat, mulai sekarang jangan ngomong masa Allah wa syi'ta, tidak boleh. Jadi kalau engkau mengatakan kehendak Allah, maka katakanlah yang lain, misalnya masa Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya kalau kita ini sekarang melihat sebuah keindahan, kemudian mengandung suatu kekaguman, maka kita harus mengucapkan masa Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita melihat ada saudara kita, entah itu ganteng, atau mungkin ada yang cantik, atau kadang-kadang kita ini melihat ponakan kita yang masih kecil lucu, kadang-kadang kita kan ngomong, ya Allah gantengnya dan sebagainya. Padahal itu kalau diucapkan bisa mengandung ain. Jadi bisa menyebabkan datangnya seseorang itu terkena penyakit ain karena pujian manusia. Makanya supaya tidak terhindar terkena penyakit ain,
iringilah kalimat itu dengan menyebut Allah, Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka setiap pujian yang diiringi dengan kalimat muji Allah, maka bisa menghindarkan dari penyakit ain. Dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga, yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu tidak ta'assub buta, tidak fanatik. Jadi Abu Hurairah dulu itu pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW menjaga lumbung makanan. Lalu tanpa sepengetahuannya ternyata ada yang mencuri. Setelah kemudian ketika pencuri itu mencuri lagi, ketahuan ditangkap oleh Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah pun melakukan kesepakatan dengan pencuri itu. Pencuri itu mengatakan, tolong lepaskan aku. Aku janji tidak akan mencuri. Kalau engkau melepaskan aku akan memberikan satu rahasia. Apabila engkau tidak ingin dicuri lagi, apabila engkau ingin terhindar dari gangguan setan. Lalu Abu Hurairah mengatakan, katakanlah. Lalu pencuri itu mengatakan, kalau engkau ingin terhindar dari gangguan setan, dijaga oleh Allah dengan penjagaan malaikat atas perintah Allah, maka sebelum tidur bacalah ayat kursi. Lalu kemudian dilepaslah. Setelah itu Abu Hurairah ditanya oleh Rasulullah. Ternyata Rasulullah tahu Abu Hurairah ini bertemu dengan pencuri. Apa yang dikatakan pencuri itu Abu Hurairah? Lalu Abu Hurairah menceritakan. Lalu Rasulullah mengatakan, sodakta, dia benar. Walaupun dia itu pembohong. Jadi dia itu berkata benar, tetapi pada dasarnya dia itu pembohong. Kamu tahu siapa dia? Kata Rasulullah. Saya tidak tahu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, ketahuilah bahwa yang ketemu tadi itu, pencuri itu adalah setan. Bayangkan, Rasulullah mengambil kebenaran dari setan, Pak, padahal yang menyesatkan manusia. Tetapi ketika setannya itu ngomong benar, Rasulullah menerima kebenaran itu. Sehingga akhirnya sampai sekarang, kita ini disunahkan, disyariatkan oleh Rasulullah, supaya apa? Sebelum tidur kita ini membaca ayat kursi. Kemudian membaca ayat-ayat yang lain. Sampai ada tuntunan kalau tidur, kita disunahkan untuk berzikir, sambil tidur miring ke kanan, ya, sampai tertidur. Jadi nanti kalau kita sudah tidur, sudah angler, posisinya melumah atau menggorok, tidak masalah. Yang penting mengawali tidur dengan posisi miring ke kanan. Jadi ternyata sunnah yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah, dicontohkan Rasulullah itu dari iblis, dari setan. Padahal setan itu menyesatkan manusia, mengajak manusia kepada jalan kesesatan. Tetapi ketika setan itu mampu menghadirkan sesuatu yang kebenaran, Rasulullah menerima kebenaran itu. Makanya penyakit yang terjadi di masyarakat ini ta'assub buta. Karena manusia itu tidak mau menerima kebenaran. Dia menganggap dirinya paling baik. Bahkan sekarang ini ada fenomena ngomong di antara jamaahnya, wah itu enggak ini, enggak itu. Itu berarti gak sunnah, bukan ikut ahli sunnah wal jamaah. Padahal kalau kita melihat dalam agama ini, Pak, selama orang itu mengimani Allah dan Rasul, mengikuti Rasulullah Muhammad, itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Walaupun secara kaifiat dia nggak sama. Karena apa? Bisa saja dia mengikuti hadis yang ini, bisa mengikuti hadis yang lain, riwayat yang lain. Tetapi bingkainya adalah di dua kalimat tadi, kalau yang dia mengakui Allah sebagai Rabb-nya, lalu kemudian mengikuti Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasulnya, maka dia adalah saudara kita. Maka jangan mudah persatuan umat ini tercerai-berai karena ta'assub buta. Karena apa? Ta'assub buta ini bisa merusak sendi kehidupan beragama kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW yang kita jadikan panutan, itu saja mau menerima kebenaran, walaupun dari orang-orang atau pihak-pihak yang selama ini kita kenal menjadi sumber kesesatan. Contohnya tadi, diberikan syariat oleh kita membaca ayat kursi sebelum tidur. Oleh karena itu, sumber kesesatan ini yang ta'assub buta ini awalnya dari orang Yahudi, dan akhirnya apa? Su'ul khuluq yu'ti, menular.
penyakit yang jelek itu pasti akan menular. Maka contohnya kalau ada yang ngantuk gini, sebelahnya mesti ngantuk. Karena nular, Pak. Itu Pak, banyak yang ngantuk. Kebetulan sudah mendekati 1 jam. Makanya penyakit menular itu pasti menular. Walaupun itu awalnya dari orang Yahudi, tetapi karena menular bisa menjadi penyakit yang masuk ke dalam kaum muslimin. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, sumber kerusakan dalam kehidupan beragama ini adalah karena ada hasad. Hasad itu penyakit hati, penyakit iri dan dengki. Hasad itu termasuk kalau para ulama membagi ibadah. Ada ibadah zahir, fisik seperti sholat, haji, puasa, membayar zakat, sodako. Itu ibadah fisik, ibadah zahir. Dan hati ini dibagi para ulama menjadi ibadah batin, ibadah hati. Hati ini perlu ada ibadahnya, seperti sabar, ikhlas. Itu ibadah. Dan ketika diri kita ini mampu menghindarkan diri kita dari penyakit hasad, penyakit dengki, itu juga ibadah. Makanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan ketika bermajelis dengan para sahabat, beliau mengatakan ini, yatlaq fikum min ahlil jannah. Lihat, sebentar lagi ada laki-laki penghuni surga. Ternyata ada seorang sahabat Ansor datang, mau masuk masjid, dia menenteng terompahnya, disimpan di situ, lalu dia sebelum masuk masjid berwudu dulu, lalu kemudian sholat dan ikut bermajelis. Hari berikutnya, hari kedua, Rasulullah mengatakan, yatlaq fikum min ahlil jannah. Lihat, sebentar lagi ada seorang penduduk surga. Ternyata laki-laki kemarin, laki-laki Ansor. Dan hari ketiga, Rasulullah mengatakan, yatlaq fikum min ahlil jannah. Lihat, sebentar lagi ada penduduk surga. Dan ternyata laki-laki Ansor kemarin. Lalu anaknya Abdullah bin As, kemudian timbul ghibtah. Ghibtah itu perasaan iri. Iri di sini artinya ingin mengetahui keutamaan orang ini apa sih? Amal-amal ibadahnya apa sih? Kok sampai Rasulullah SAW mengatakan dia calon penghuni surga? Dia ingin menginap di rumah laki-laki itu. Akhirnya dia mengikuti laki-laki itu mengatakan, wahai akhi, saya ingin mohon izin. Saya mau minta izin menginap di rumahku 3 hari saja. Aku lagi gak rukun sama bapak saya, diizinkan. Malam pertama diamati, ternyata laki-laki Ansor ini tadi, tuan rumahnya, malam terbangun Pak, cuma pipis tok, tidur lagi. Sampai menjelang subuh bangun baru ke masjid sholat subuh. Hari berikutnya diamati kesehariannya biasa-biasa saja. Ya dia nggak puasa, malamnya juga tidak sholat malam. Malam hari cuma gitu, bangun tidur jam 1, pipis tok Pak, tidur lagi sampai 3 hari. Akhirnya putranya Amr bin As ini pun mengatakan, saya mohon pamit, saya sudah 3 hari menginap di sini. Tapi perlu ketahui, saya ingin jujur. Sebenarnya saya bohong kepada kamu. Saya tidak ada masalah dengan bapak saya. Saya nginep di sini itu karena Rasulullah mengabarkan kepada kami, engkau adalah calon penduduk surga. Makanya saya ini penasaran, ingin melihat amalanmu, keseharianmu. Setelah aku nginap 3 hari di sini, kok melihat biasa-biasa saja amalanmu itu. Aku juga heran, kenapa Rasulullah nggak mungkin bohong, karena Rasulullah mengatakan sesuai dengan wahyu dari Allah. Lalu laki-laki tadi juga kaget, masa Rasulullah mengatakan gitu? Iya. Lalu kemudian putranya Amr bin As ini pulang. Setelah beberapa langkah dipanggil, tunggu. Aku jadi teringat. Saya memang tidak punya amalan-amalan sunnah. Saya kebanyakan hanya menjalankan amalan-amalan wajib saja. Lalu mungkin ini yang menyebabkan Rasulullah SAW mengatakan saya penduduk surga. Sebelum saya tidur, saya memohon dan berdoa kepada Allah agar di dalam hati saya ini diberikan kelapangan hati. Saya diberikan kelapangan untuk memaafkan saudara-saudara saya sebelum mereka meminta maaf kepada saya. Saya juga memohon kepada Allah agar dihindarkan dari iri dan dengki, penyakit hasad. Mungkin karena inilah akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan surga, sehingga Rasulullah mengabarkan
Allah mengabarkan kepada Rasulullah, saya calon penghuni surga. Inilah contoh ma'asyiral muslimin, bahwasannya hasad itu Pak, bisa merusak sendi-sendi kehidupan. Walaupun diri kita ini tampak soleh, pakai kopiah, baju koko, sarung, tiap hari ke masjid, tetapi kalau di dalam hati ada hasad, maka sungguh perkara itu bisa merusak semuanya. Makanya kadang-kadang saya ini kadang-kadang miris. Saya kebetulan lahirnya era tahun 70-an, insya Allah 4 tahun lagi usia saya 50 tahun. Ya, jadi bisa disimpulkan, ketika saya usia remaja sampai usia tahun 90-an, kehidupan itu begitu enak gitu, damai. Sekarang masuk era digital, ada Facebook, ada YouTube, sering melihat ustadz sana mentahdir ustadz sini. Jangan ikuti ustadz itu, dia sesat hanya karena beda pemahaman. Atau gara-gara jamaahnya yang ustadz ini banyak. Ustadz itu bisa ada hasad, Pak. Memfitnah jamaahnya, mengajak, memprovokasi. Jangan ikut ustadz itu. Ini contoh hasad. Kadang-kadang saya itu mikir, ya Allah, hasad itu bisa merambah kepada siapapun. Makanya hasad itu merusak. Makanya hasad itu penyakit. Kalau tidak diatasi, maka penyakit itu bisa merusak sendi-sendi kehidupan beragama. Ini sudah 1 jam. Biasanya saya 2 jam. Gimana? 1 jam aja ya? 1 jam aja ya? Soalnya habis ini kebetulan saya diantar beberapa teman-teman jamaah janjian sarapan rawon soalnya. Jadi pengurus sudah nggak usah ngajak sarapan karena kita sudah ada tempat sendiri. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah, kalau hasad itu, saya lanjutkan sedikit mungkin 2 menit. Kalau hasad itu hanya menyerang pribadi seseorang, nggak masalah. Tapi kalau hasad itu sudah menyerang seorang ulama dan dia ditokohkan, bisa-bisa dia mengajak umat ini kepada kesesatan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, hasad ini adalah penyakit di dalam hati dan hanya Allah lah yang tahu kebersihan hatinya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah, marilah senantiasa kita ini memohon kepada Allah agar diberikan kelapangan hati, diberikan kekuatan istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan salah satu hal yang bisa mendatangkan hidayah dan petunjuk Allah adalah ketika kita mampu membersihkan hati kita dari dosa-dosa maksiatan. Oleh karena itu jangan lupa senantiasa memohon ampun kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita, baik sengaja maupun yang tidak sengaja kita lakukan. Dan juga kita juga harus senantiasa memohon kepada Allah hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya mudah sekali bagi Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya dan juga menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya. Oleh karena itu, beruntunglah kita yang menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ketika Allah sudah memberikan hidayah tersebut kepada kita, maka dengan hidayah itu Allah menganugerahkan hidup kita di akhir kehidupan kita adalah kehidupan yang husnul khotimah. Demikian jamaah sekalian, mohon maaf bila ada kekurangan, karena sesungguhnya kelebihan saya adalah kelebihan berat badan, ya. Hanya kelebihan kolesterol dan sebagainya. Tetapi kekurangan saya banyak sekali. Saya bukan orang yang alim, saya bukan orang yang berilmu. Tentunya bila ada kesalahan, kekurangan, baik dalam hal penyampaian dan sebagainya, sesungguhnya itu adalah kekurangan dan kesalahan saya. Dan selebihnya kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah yang ada di sini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan menjalankan ibadah, mewujudkan keimanan dan takwa kepada Allah, dan insya Allah semuanya kita akan husnul khotimah. Kadang-kadang saya itu diprotes sama orang, loh kenapa orangnya masih hidup kok didoakan husnul khotimah? Kebetulan ada Bu Husnul Khotimah, ya, istrinya jamaah kita duduk di belakang. Husnul Khotimah, kadang-kadang orang itu nggak terima, loh kenapa masih hidup kok didoakan husnul khotimah? Lalu saya tanya balik, bukankah tujuan hidup di dunia itu adalah husnul khotimah, mengakhiri kehidupan yang baik? Kalau gitu tak doakan aja husnul khotimah, ya jangan gitu. Makanya kalau ada orang
didoakan mudah-mudahan husnul khotimah. Artinya apa? Supaya akhir kehidupan kita ini kapanpun dimanapun kita diberikan kehidupan oleh Allah ditutup dengan akhir kehidupan yang baik. Dan untuk mendapatkan husnul khotimah kita harus senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya mendapatkan rahmat dari Allah, maka perbanyaklah diri kita menjadi orang-orang yang senantiasa gemar berbuat ibadah, berbuat kebaikan. Karena Allah mengatakan, Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Sungguh rahmatnya Allah sangat dekat kepada orang-orang yang senantiasa muhsinin, yang senantiasa berbuat kebaikan. Demikian jamaah sekalian, saya akhiri, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Setot yang telah berbagi ilmunya kepada kita semuanya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menginspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, mari kita tutup pengajian Ummahat Fajar ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Dari kami kurang lebih mohon maaf. Nasunallah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.